Ah, ini minumnya udah ada. Sarah ke kamar dulu ya, Umi. Iya. Silakan diminum. Lantas terjadi hal yang tak terduga ketika Erawati melihat sesuatu yang berbeda terpercik dari kontak mata Abdul pada putrinya Sarah. Erawati pun tak mencegah, ia hanya mengamati saja. Teh, tadi Sarah anaknya Teteh. Iya. Kenapa? Sepertinya Wan Abdul suka Teh. Iya, dia mah emang banyak yang suka. Tapi saya mah pilih-pilih, gak mau sembarangan. Bagus itu Teh. Iya. Saya boleh main ke sini lagi kan, Bu? Ketemu Sarah? Boleh, boleh. Tidak hanya bisnis saja, pertemuan malah melebar ke urusan asmara. Sejak itulah Abdul mulai rajin berkunjung untuk menemui Sarah. Ayo atuh Sarah, ketemu aja dulu, kenalan. Nggak ada hubungan apa-apa. Ya Neng? Tapi Umi, dia tuh udah tua. Aku nggak mau. Ulah ngomong gitu Sarah pamali. Siapa tahu dia teh jadi jodoh kamu. Ingat gak pesan Umi, omongan Umi? Ingat nggak? Kalau pilih suami teh, yang jelas masa depannya. Ya Neng ya? Ayo tuh Neng, Neng cantik. Aduh anak Umi teh. Mau ya Neng ya? Awalnya Sarah tak mau karena perbedaan usia. Lagi pula tak cinta juga. Tetapi Erawati terus membujuknya agar Sarah mau mencoba. Ayo tuh sok. Atas dasar percaya, Sarah menuruti perkataan ibunya. Ia bersedia lantaran belum ada komitmen apa-apa. Semakin lama, Abdul semakin cinta. Ia semakin yakin pula untuk melamar Sarah. Pria berusia 48 tahun itu pun lugas menyampaikan niatnya. Sebaliknya Erawati juga serupa ketika memaparkan syarat untuk melamar Sarah. Bagaimana, Bu? Apa Ibu merestui Sarah dengan saya? Prinsipnya mah, saya mah setuju aja Pak. Tapi sebelumnya ada syarat yang harus dipenuhi. Mohon maaf ya Pak. Saya hanya ingin masa depan Sarah itu bahagia. Masa depannya tuh cerah. Iya Bu, saya mengerti. Saya kasih mahar 150 juta. Cukup? 150 juta. Wah, ternyata kantong orang Saudi ini tebal juga. Bagaimana Bu? Cukup atau kurang? Iya Pak, cukup, lebih dari cukup. Tapi setelah nanti anak saya menikah, apa kebutuhannya akan tercukupi? Apakah Bapak bisa memenuhi semua kebutuhannya? Ya pastilah Bu, saya akan tanggung jawab semuanya. Rumah? Rumah? Boleh? Mobil? Mobil? Oke. Apa ada lagi Bu?
Baik Pak Abdul, saya merestui. Tapi apa jaminan buat saya? Yang terakhir Pak, seandainya teh Bapak ingkar janji pada saya, Bapak wajib kasih ganti rugi buat saya. Iya, saya sanggup. Ibu pegang kata-kata saya. Saya setuju. Terima kasih Pak Abdul, terima kasih. Dan begitulah nasib Sarah telah ditetapkan berdua. Keduanya sepakat bila akad nikah harus dilaksanakan segera. Seperti yang dijanjikan sebelumnya, Abdul Latif menyerahkan uang mahar sebesar 150 juta rupiah. Sesuatu yang menarik setiap pasang mata serta senyuman lebar di wajah pengantin serta keluarganya. Pernikahan dilakukan secara agama, disaksikan oleh perwakilan pemerintah, tokoh agama, serta ketua rukun warga. Dengan ada catatan kaki, Abdul wajib membayar uang 1 miliar rupiah bila menalak satu atau ingkar janji. Assalamualaikum. Sarah, istri aku. Sarah, Sarah, istri aku sayang. Sarah, Kenapa sih? Gak usah pegang-pegang deh. Sarah, aku suami kamu. Layani aku lah. Ya? Aku bilang gak bisa, aku lagi sakit. Sarah, aku suami kamu. Layani aku. Ayo, ayo. Aku gak bilang, aku lagi sakit, aku gak bisa. Sarah, Sarah, jangan pergi. Aku suami kamu. Temani aku di sini. Tidak hanya Sarah, Abdul juga merasa dimanfaatkan oleh Erawati sang ibu mertua. Lantaran masih tinggal di rumah mertua, Abdul menanggung semua kebutuhan biaya harian juga bulanannya. Kurang? Bu, kapan saya dan Sarah bisa keluar dari rumah ini? Itu semua tergantung sama kamu, Abdul. Kamu yang menentukan. Kalau kamu sudah bisa beli rumah atau villa buat Sarah, silakan kalau mau pindah. Ibu malah seneng. Tapi kalau belum, kalian tinggal di sini. Titik. Tapi Bu, Tidak ada tapi-tapian. Kamu kan udah sepakat. Kamu sudah janji. Atau kamu teh mau bayar yang 1 miliar aja?